Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oscar Davis Nugraha dengan NIM 2105012214009095. Di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat G-code dengan menggunakan SolidWorks untuk mesin 3A. Berikut merupakan spesimen yang telah saya siapkan sesuai dengan job sheet yang telah disediakan. Dimensinya telah sesuai semua dengan jobs yang ada. Kita langsung masuk aja ke SolidWorks Camp. SolidWorks Camp ini kita pertama pilih ke Define Machine. Untuk di Define Machine ini karena spesimen ini dibuat dengan menggunakan mesin 3A yaitu mesin milling, jadi kita pilih ke Milling Matrix. Kita pilih Select. Lalu untuk mesin duty-nya kita pilih ke Light Duty. Kenapa ke Light Duty? Karena mesin CNC yang ada di lab CNC Teknik Mesin digunakan untuk pekerjaan yang ringan, tidak untuk pekerjaan yang berat. Kita klik OK terlebih dahulu, lalu kita masuk ke Define Machine. Untuk tool, kita masuk ke tool grip. Untuk tool grip yang digunakan ini, kita menggunakan bahan berukuran 6 mm, sesuai dengan mesin CNC yang ada di lab teknik mesin. Misalnya, sebelum masuk ke bahan jenis ini, kita masuk ke tool grip metric ini, nomor 2 ini kita pilih select. Dan ini karena di mesin CNC yang ada di lab teknik mesin menggunakan jenis bahan 6 mm dan 3 mm, jadi sisanya ini kita hapus semua. Kita remove. Untuk menambahkan bahan berukuran 3 mm, kita masuk ke Add Tool, kita pilih di bahan yang di nomor 5 ini. Sebelumnya tool tab-nya ini kita pilih ke Flat End, lalu kita pilih klik OK. Lalu karena di spesimen saya ini ada lubang berukuran 4 mm, jadi kita pilih bahan berukuran 4 mm. Kita klik OK. Lalu masuk ke post processor. Untuk post processor ini kita menggunakan match tree. Yang ini kita langsung select saja. Untuk posting setup rotary axis dan tilt axisnya kita sesuaikan dengan default. Lalu kita klik OK. Lalu kita masuk ke koordinat sistem. Untuk koordinasi sistemnya ini kita pasang di sini. Karena sheet-nya berarah ke sana, jadi ini sheet-nya harus kita ubah dengan klik ini. Nah, jadi sesuai dengan kondisi aksesnya ini kita sudah sesuai. Kita klik centang. Setelah masuk dari koordinat sistem, kita masuk ke Stock Manager. Di Stock Manager ini kita menggunakan material aluminium alloy dengan kode 6061T6 dan ini stok tipenya merupakan bonding box. Jadi kita klik centang. Lalu setelah dari Stock Manager kita masuk ke Setup, kita pilih ke Mill Setup. Untuk Mill Setup ini kita klik yang ini. Daerah yang berwarna biru ini adalah daerah yang tidak terjadi pemakanan oleh pahat nanti. Kita klik centang. Setelah dari Mill Setup, kita langsung ekstrak Snapple Feature. Nah, setelah di ekstrak ini, kita masuk ke SolidWorks Camp Operation Tree. Di SolidWorks Camp Operation Tree ini kita masuk ke Mill Part Setup. Di Mill Part Setup ini kita masuk ke 2, Axis Mill Operation, kita pilih ke Rock Mill. Di Rock Mill ini kita pertama menggunakan bahan berukuran 6 mm, kita klik ini. Fitur ini kita centang semua. Lalu sudah centang semua, kita masuk kita klik centang.
Di sini kita masuk ke operation parameternya, kita masuk ke routing. Di routing ini allowance-nya kita ubah ke 0. Kenapa allowance-nya diubah ke 0? Karena pergerakan pahatnya ini akan mencapai dasar ini sesuai dengan ketentuan. Lalu kita klik OK. Setelah ini kita masuk ke generate toolpath. Setelah dari generate toolpath, kita langsung masuk ke simulasi toolpath. Ini speed-nya kita atur di sini. Kita mulai. Berikut ini pemakanan yang terjadi dengan menggunakan pahat berukuran 6 mm. Itu pemakanan yang tidak terjadi secara sempurna, itu masih ada sisanya segini. Kita cepatkan saja. Jadi begini. Nah, daerah yang berwarna biru ini adalah daerah yang terjadi pemakanan yang tidak sempurna, sedangkan daerah yang berwarna hijau ini adalah sebalikannya, yaitu daerah yang terjadi pemakanan secara sempurna. Untuk mengatasi ini, kita ubah pahatnya ke ukuran 3 mm. Sebenarnya kita klik centang terlebih dahulu, lalu di pahat berukuran 6 mm ini kita klik kanan, lalu hapus. Kita masuk ke mill part setup lagi, kita masuk ke axis mill operation, masuk ke route mill. Kita menggunakan pahat berukuran 3. Caranya kita centang semua. Kita klik OK. Ini. Lalu karena di sini ada lubang berukuran 4 mm, dan untuk routingnya ini kita ubah ke 0 juga. Lalu karena di sini ada lubang berukuran 4 mm, kita masuk lagi ke sini. Kita masuk ke hole machining, kita masuk ke drill. Untuk di drill ini kita pilih ke pahat yang berukuran 4 mm. Kita klik centang. Ini. Untuk operation parameternya, untuk bagian drill, untuk bagian lubang ini tidak usah kita ubah apa-apa, langsung kita klik OK saja. Setelah kita ubah semua jenis pahatnya, kita masuk ke generate toolpath. Dari generate toolpath ini kita langsung masuk ke simulasi toolpath. Kita langsung play saja. Ikut ini merupakan menggunakan 3 mm telah terjadi pemakanan secara sempurna, yaitu dengan ditandai tidak adanya bekas yang tersisa. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini sudah terjadi pemakanan secara sempurna dengan ditandai berwarna hijau full, tidak ada yang berwarna biru lagi. Dan ini sudah selesai, kita langsung klik OK. Untuk menyimpan G-code-nya kita masuk ke post proses. Nah, ini kita klik save saja, 3A spesimen. Lalu kita di post proses ini kita klik play. Berikut ini adalah NC code-nya dari mesin 3A yang telah kita buat ini. Kita masuk ke option, kita masuk ke open G-code file ini nih, kita klik centang, lalu kita masuk ke OK, centang saja. Berikut ini G-code yang telah saya buat dari spesimen tersebut. Karena G-code ini sudah saya simpan, jadi kita klik centang, silang saja.
Berikut merupakan tutorial membuat G-code dengan menggunakan SolidWorks untuk mesin CNC dengan kode 3A. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.